Nah, selanjutnya saya mau menyampaikan ada beberapa ayat dalam Perjanjian Baru, ya, ayat-ayat dalam Perjanjian Baru yang tegas-tegas menyatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya, pertama kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya. Jadi ini dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya. Jadi apa yang Tuhan sudah sampaikan, janji-janjinya, hukum-hukumnya, ya, tentang keselamatan, tentang keamanan dalam pemeliharaan iman orang-orang percaya itu tetap aman, tetap terjamin. Ya, maka dikatakan bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Ya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Ini menandakan bahwa orang-orang yang percaya itu benar-benar terjamin imannya. Kenapa? Karena Allah yang menjaga. Ya, Dia tidak membiarkan ada satu bulu terkulai patah. Ya. Atau sumbu yang pudar, ya, nyalanya. Ya, itu tidak akan dipadamkan, firman Tuhan bilang. Ya. Oke, lanjut lagi kita lihat di dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Ya. Dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Ini juga ayat ini menegaskan bahwa orang yang percaya bahwa tidak bisa dikuasai oleh alam maut. Artinya tidak bisa mengalami maut. Orang yang percaya itu tidak bisa mengalami maut. Kenapa? Yesus berkata di sini, aku yang mendirikan jemaatku, gereja. Aku yang membangun gereja, kata Tuhan, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Ya. Nah, persoalannya sekarang kita ini siapa? Orang percaya bukan? Kalau Anda adalah orang percaya, ini firman ini berlaku buat kita. Ya, orang percaya tidak akan bisa dikuasai oleh alam maut. Ya. Oke, kita lihat lagi dalam Matius 24 ya, ayat 22 sampai dengan ayat 24. Kita baca sama-sama 1 2 3. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata pada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Sekiranya mungkin, itu di ayat 24 terakhir. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin. Ya. Kalau memang ada peluang untuk menyesatkan orang-orang pilihan, ya, sekiranya mungkin dikatakan. Ya. Tetapi kata sekiranya mungkin itu jelas itu tidak mungkin. Sekiranya mungkin orang percaya bisa disesatkan. Ayat ini menegaskan bahwa memang nggak mungkin orang percaya atau orang pilihan itu tidak mungkin bisa disesatkan. Ya, mungkin pada waktu tertentu dia tersesat, tetapi pada akhirnya dia akan kembali lagi. Jadi orang percaya itu mungkin dia bisa tersesat, mungkin, tapi mungkin dalam artinya sementara waktu. Ya. Karena tidak mungkin ada orang percaya yang bisa disesatkan. Karena maka dikatakan di sini sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi jelas
ayat-ayat ini kembali lagi menegaskan bahwa tidak mungkin ada orang pilihan itu yang bisa disesatkan. Ya. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Ya. Dikatakan air yang kuberikan dalam dirinya, ya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi nggak pernah berhenti air itu. Air yang diberikan Tuhan itu kan itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang diberikan Tuhan itu menjadi mata air di dalam diri kita yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi nggak pernah berhenti. Roh Allah bekerja dalam diri orang percaya itu tidak pernah berhenti bekerja sampai kekal, sampai pada hidup yang kekal. Jadi orang percaya itu dia harus sampai pada hidup yang kekal, pada hari yang terakhir dia harus sampai. Ya. Kenapa? Karena air yang diberikan Tuhan itu dikatakan seperti mata air, ya. Mata air yang tidak pernah berhenti. Mata air di dalam dirinya terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ayat ini menegaskan bahwa hidup kekal itu orang percaya itu sampai pada akhir. Jadi nggak bisa berhenti di tengah jalan ini. Kalau dia orang percaya, orang pilihan, imannya tidak akan berhenti di pertengahan jalan. Ya. Atau pada waktu tentu dia bisa kehilangan iman, habis itu lenyap imannya. Nggak ada. Orang percaya itu sampai terus-menerus dikatakan sampai pada hidup yang kekal. Jadi nggak pernah berhenti. Jadi sebenarnya keselamatan itu anugerah. Karena ketika kita dalam keadaan berdosa Tuhan mengaruniakan kita keselamatan dengan Yesus mati. Nah, setelah kita diperdamaikan, saat kita berdamai, kita menjadi anak Tuhan, kita dalam keadaan sudah tidak musuh Allah lagi, kita sudah jadi orang yang berdamai dan Allah. Apalagi di situ Tuhan masih tetap menjaga kita. Dalam keadaan kita anak Allah, itu dijaga Tuhan tetap. Waktu kita dulu berdosa saja menjadi musuh Allah, di sana Yesus datang mati buat kita. Nah, setelah kita percaya pada Yesus, kita posisinya bukan lagi seteru Allah, kita sudah orang yang berdamai, sudah bisa menerima Allah dan Allah sudah menerima kita. Posisi kita lebih baik lagi. Ya, pada waktu dulu kita berdosa saja ditebus, dibayar dosanya, apalagi setelah kita jadi anak, setelah kita berdamai dengan Allah, nggak mungkin keadaan kita lebih buruk, nggak mungkin. Keadaan kita jauh lebih baik pasti. Ya, artinya bahwa keselamatan kita itu benar-benar aman. Ya, oke, lanjut di dalam Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada zaman akhir, pada akhir zaman. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dia punya hidup kekal, terus dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, hidup kekal, ya, hidup kekal diberikan, terus dia sepaket dengan pembangkitan pada akhir zaman. Kalau Tuhan sudah berikan kita hidup kekal, maka itu tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan. Ya. Jadi kalau sampai kita sudah terima hidup kekal, pada zaman akhir kita akan dibangkitkan juga. Lanjut lagi, kita baca Yohanes 6 ayat 39 dan 40. 39 dan 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman.
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya. Jadi di sini dikatakan supaya jangan ada yang hilang. Ya. Supaya jangan ada yang hilang. Ya. Maksudnya orang itu benar-benar diselamatkan. Tidak boleh ada yang hilang. Siapa yang Tuhan sudah Bapa berikan pada Yesus, itu harus dijamin oleh Yesus bahwa orang itu tidak hilang. Siapa orang percaya, orang yang dipilih oleh orang yang diberikan Bapa kepada Yesus, Yesus benar-benar akan menjaga supaya jangan ada yang hilang. Kalau artinya gini, kalau sampai ada yang hilang, berarti memang orang itu belum diberikan Bapa kepada Yesus. Tapi kalau sampai Bapa sudah memberikan orang pilihan itu, orang percaya itu pada Yesus, Yesus menjamin orang itu tidak akan pernah hilang keselamatannya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang percaya dibilang murtad, itu bukan orang percaya. Kalau sampai orang itu murtad, benar itu bukan orang percaya. Karena orang yang percaya itu tidak bisa hilang keselamatannya. Jadi kalau orang benar-benar percaya pada Yesus, orang percaya itu dijamin oleh Yesus tidak akan hilang. Nah, kalau ayat ini tidak bisa hilang, bagaimana kalau misalnya dibilang, oh, orang percaya kan punya pilihan, dia punya Dia punya kehendak bebas, dia bisa tolak. Nah, yang begini nggak bisa ditolak. Orang yang percaya tidak bisa menolak keselamatan seperti ini, nggak bisa. Jadi kalau memang orang percaya itu sudah masuk dalam keselamatan, orang itu tidak bisa keluar. Kalau sampai dia bisa keluar, itu karena tidak pernah masuk dalam keselamatan. Jadi ini luar biasa. Kalau sampai ada orang keluar, itu tandanya tidak pernah masuk dalam keselamatan. Kalau sampai pernah masuk, itu tidak akan bakalan bisa keluar dari keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus jaga. Nggak mungkin Yesus gagal menjaga orang yang diberikan Bapa itu, nggak mungkin. Ya, nggak ada. Yesus pasti dia berhasil menjaga kita. Kalau Anda benar-benar orang percaya, berarti Anda seharusnya harus yakin keselamatan Anda 100%. Ya. Karena tidak mungkin Tuhan bisa gagal menjaga kita. Jadi kalau ada orang percaya gagal diselamatkan, wah itu bahaya itu. Ya. Tapi tidak ada orang percaya yang bisa gagal dalam penyelamatan oleh Yesus sendiri. Karena Yesus itu akan menjaga. Dikatakan di sini, jangan ada yang hilang. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jadi ini luar biasa. Yesus sendiri menjaga kita jangan sampai ada yang hilang. Ya. Wah, sebenarnya ini kan banyak ya ayat-ayatnya. Tapi ya, itu aja masih Matius, Yohanes, itu belum masuk ke Lukas, belum masuk ke yang lain, belum masuk ke Roma. Ya. Nah, saya mau menyampaikan ini kan sederhana. Maksudnya ada ayat-ayat, ini pegangan kita. Cukup ini menjadi pegangan kita. Bahwa keselamatan kita itu tidak bisa hilang. Nah, repotnya itu kalau misalnya ada orang udah dengarkan ayat ini tapi masih ragu. Ya, ini masalahnya kenapa? Orang itu. Nah, kemungkinan besar kalau masih tetap dia ragu, dia nggak pernah muncul imannya, nah berarti mungkin bukan orang pilihan. Ya. Apakah Anda masih ragu? Kalau Anda sudah dengarkan ini dan masih ragu juga, nah itu bahaya buat Anda. Ya, kecuali Anda tidak tahu ayat-ayat ini, ya mungkin masih bisa ragu. Tapi kalau ada ayat-ayat begini sudah jelas masih ragu, wah ini bahaya. Mungkinan orang itu belum orang percaya yang sejati.